Suetu berdiri tanpa ekspresi di samping, matanya yang dingin sepertinya sedang mengamati lelucon itu. Dia sepertinya tidak terlalu memperhatikan perintah Litian, dan hanya menunggu dengan tenang. Ketika Lu Yun mendengar ini, bukannya gugup, dia malah tersenyum penuh minat. Dia perlahan menatap Litian dan Suetu, matanya bersinar karena geli. Oh, Tuan Li, mengapa Anda melakukan ini? Kami, orang-orang biasa, tidak membocorkan rahasia. Menurut pendapat saya, pengawal yang Anda pekerjakan dengan segala upaya Anda hanyalah preman tingkat tinggi. Lihat Anda lagi, dengan sungguh lucu terlihat seperti perempuan jalang di belakang seseorang. Kata-kata ini seperti palu yang berat, menghantam hati Litian dengan keras. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan matanya seperti terbakar. Petik 2. Dasar bajingan kecil, beraninya kamu menertawakanku. Tuan Suetu, berikan padaku dan beritahu dia betapa kuatnya itu. Petik 2. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Itu hanya sebuah organisasi dengan nama berdarah. Namun, kekuatannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Blood Moon Hallmu, tidak peduli seberapa terkenalnya, menurutku hanyalah seseorang yang suka bersembunyi di kegelapan. Hanya ular berbisa. Petik 2. Saat berbicara, Lu Yun tampak sembarangan memainkan gumpalan udara di ujung jarinya, tetapi di bawah kendalinya, udara tersebut memiliki tekstur padat yang samar, seolah-olah bisa berubah menjadi pisau yang sangat tajam kapan saja, menembus kesunyian malam itu. Melihat penghinaan Lu Yun, mata Suetu menjadi lebih mematikan, tapi dia tidak segera mengambil tindakan, dia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Baiklah, izinkan saya, Suetu, memverifikasi apakah kultivasimu di alam abadi emas benar-benar layak untuk aula bulan darahku." Litian mendengarkan dengan rahasia kegembiraan, berpikir bahwa Lu Yun tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Dia hendak mengipasi api, tetapi melihat Lu Yun perlahan mengangkat tangannya untuk menghentikan ejekan yang akan dia ucapkan. "Tunggu sebentar, Litian. Kamu sangat ingin melihat bagaimana aku akan menghadapi Tuan Sui Yuetang, mungkin kamu tidak tahu harus berbuat apa. Aku menyarankan kamu untuk mencari tahu situasinya dulu, agar kamu tidak bisa terluka secara tidak sengaja. Kamu tidak bisa menangis pada ibumu." Ada sedikit nada bercanda dalam kata-kata Li Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Litian tidak hanya terlihat terkejut, tetapi bahkan mata dingin Suetu pun bersinar karena amarah. Hal ini membuat semangat juang Suetu tanpa sadar bangkit, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan haus darah. Jejak penghinaan dan kesombongan muncul di mata Suetu. Dia menatap Lu Yun dengan jijik dan berkata, Aku sudah lama ingin meregangkan ototku. Wah, apakah kamu siap mati?" Setelah mengatakan itu, Suetu perlahan mengambil langkah ke depan, dan aura jahat yang terpancar dari tubuhnya membuat udara di sekitarnya menebal. "Dalam 10 langkah, saya akan membuat Anda memahami apa sebenarnya ketakutan itu." Lu Yun masih terlihat tenang dan lembut. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan sedikit peringatan malas di suaranya. "Suetu, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tahukah kamu, begitu kamu mengambil tindakan, konsekuensinya akan menjadi bencana." Suetu mencibir dengan tidak sabar, dan tawa itu bergema di gang sempit, membawa pertanda buruk. "Bicara panjang lebar, ayo bertindak dan berhenti bicara omong kosong." Sebelum dia selesai berbicara, sosok Suetu tiba-tiba bangkit, seperti seekor citah, menyerbu ke arah Lu Yun dengan angin kencang. Pisau hitam panjang itu memancarkan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Pisau itu sangat tajam dan mengarah langsung ke tenggorokan Lu Yun. Namun, sosok Lu Yun bergoyang dan dia menyingkir dengan ringan, seolah-olah dia belum pernah berdiri di sana sebelumnya. Dia bahkan bersiul dengan santai, dengan nada yang sangat santai. "Hei, Tuan Suetu, kecepatanmu tidak secepat kucing tua di halaman belakang rumahku yang mencuri ikan itu." Ketika Litian melihat ini, dia melompat-lompat dengan cemas dan berteriak, "Suetu, ada apa denganmu? Ayo!" Suetu mengerutkan kening, jelas kesal dengan pernyataan Lu Yun yang meremehkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan kecepatannya lagi. Kali ini, setiap pisau secepat kilat Lu Yun sampai mati. Lu Yun, sebaliknya, meluangkan waktu, seolah-olah dia sedang berjalan dengan seorang teman lama setiap saat. Dia mampu menghindari serangan Suetu di saat kritis setiap saat. Dia bahkan punya ruang untuk menggoda. "Cek-cek, Litian, uangmu benar-benar tidak sepadan. Pada level ini, kamu hanyalah pria kelas 2. Wajah Litian berubah dari merah menjadi putih, dan kemudian dari putih menjadi ungu. Dia mengertakkan gigi dan hampir mengeluarkan kata-kata itu melalui giginya. "Suetu, jika kamu tidak menghadapinya lagi, bagaimana wajah keluarga Li kita bisa diselamatkan?" Suetu terangsang karena marah, dia meraung dengan marah, dan kabut hitam bergulung di sekelilingnya. Pisau panjang itu berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi jaring kematian yang menutupi seluruh Lu Yun. Lu Yun menggerakkan tubuhnya beberapa kali dan menghindari semua serangan Suetu. Pupil Suetu tiba-tiba menyusut, dan sedikit keheranan muncul di wajahnya yang tersembunyi di balik malam dan jubahnya. Dia awalnya mengira Lu Yun telah menggunakan semacam kekuatan magis kecepatan untuk menghindari serangannya. Bagaimanapun, pengalamannya selama bertahun-tahun di Blood Moon Hall memberitahunya bahwa kecepatan seringkali merupakan lawan yang paling sulit. Dia menjilat bibirnya yang kering dan menyeringai di sudut mulutnya. Ternyata dia adalah biksu tipe kecepatan. Pantas saja dia bisa lolos dari pisau dagingku yang berdarah. Tapi betapapun cepatnya dia, di mana dia bisa bersembunyi.
Sebelum Suetu selesai berbicara, sosoknya tampak seperti hantu di malam hari, langsung menutup jarak dari Lu Yun. Kali ini Suetu tidak lagi pelit dengan kultivasinya, tubuhnya penuh energi spiritual, dan terdapat lingkaran-lingkaran cahaya ungu tua di sekelilingnya, yang merupakan metode rahasia unik Sui Yuetang, Shadow Escape. Dia berubah menjadi hantu dan langsung menuju ke bagian vital Lu Yun. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Nada suara Suetu penuh percaya diri, seolah dia memiliki peluang menang. Li Tian berdiri di samping, menggosok tangannya dengan gugup. Dia melihat dengan cemas tempat keduanya berkelahi, karena takut kehilangan detail apapun. Melihat Suetu berusaha sekuat tenaga, secerca harapan muncul di hatinya, tapi di saat yang sama dia menjadi khawatir. Segera hadapi dia, Tuan Pembantai Darah. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat para penjaga di kota akan disiagakan, dan saat itu kita akan mendapat masalah besar. Suara Li Tian dipenuhi dengan urgensi, tetapi Suetu tenggelam dalam kegembiraan pertempuran saat ini, dan sangat tidak senang dengan desakan Li Tian. Suetu berbalik dengan tajam, matanya menatap ke arah Li Tian seperti pedang, dan dia berteriak dengan nada rendah dan mengancam, diam. Li Tian ketakutan dengan omelan yang tiba-tiba itu, dan segera menciutkan lehernya seperti burung puyuh. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan hanya terus menonton pertempuran dengan matanya yang gelisah. Lu Yun melihat serangan badai di depannya dengan senyuman tipis di bibirnya. Sepertinya dia tidak berniat untuk terus menggoda kedua badut ini dan memutuskan untuk membuat keputusan cepat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, api Samadhi yang sebenarnya ada di sini. Mengikuti panggilan Lu Yun, udara sepertinya menyala, gelombang udara yang menyala-nyala muncul dari udara tipis, dan 3 api merah muncul dari udara tipis, mengelilinginya seperti 3 matahari yang terbakar, menerangi sekeliling. Nyala api mengandung kekuatan penghancur. Bahkan dari jarak beberapa meter, Li Tian bisa merasakan panas yang menyesakkan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat ini, mata Suetu menjadi serius untuk pertama kalinya. Samadhi True Fire, ini adalah api ilahi legendaris yang dapat membakar segala kejahatan. Dia berbalik, bersiap menggunakan kekuatan magis yang lebih kuat untuk menghadapinya. Jadi bagaimana dengan Samadhi True Fire? Pembunuh jiwa Netherworld, Sui Yuetang bukanlah seorang vegetarian. Penjagal darah itu mengayunkan pisau panjang di tangannya, dan kabut hitam tebal mengembun di ujung pisaunya. Kabut hitam itu mengembang dengan cepat dan berubah menjadi perisai dunia bawah yang besar, menghadap api sejati Samadhi milik Lu Yun. Saat keduanya bertabrakan, suara keras yang memekakkan telinga meletus. Api dan kabut hitam terjalin, menerangi seluruh gang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Namun, api Samadhi yang sejati, bagaimanapun juga, adalah api terkuat antara langit dan bumi. Perisai dunia bawah perlahan-lahan meleleh di bawah panasnya api yang sebenarnya, dan wajah Suetu juga menjadi pucat. Sosok Suetu terlihat seperti hantu di malam hari, namun gerakannya terlihat agak mengejutkan. Terlihat jelas bahwa konfrontasi barusan menghabiskan banyak energinya. Matanya yang awalnya dingin dan kejam kini penuh ketakutan. Melihat api Samadhi yang sebenarnya yang mengelilingi Lu Yun, rasanya seperti melihat api karma dari neraka, yang dapat membakar jiwa. Bagaimana ini mungkin? Suetu mengeluarkan kata-kata ini dari tenggorokannya, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat menyadari teror api ilahi tersebut, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tingkat lanjut seperti dia tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Saat ini, dia merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan setiap sel di tubuhnya berteriak untuk melarikan diri. Api Samadhi sejati tidak dapat diperoleh kecuali di alam Daluo Jinxian, jadi Suetu segera menyimpulkan bahwa api tersebut tidak dapat membahayakan dirinya pada pandangan pertama, dan merasa bahwa api tersebut digunakan oleh Lu Yun untuk menggertak orang lain. Lari, tidak semudah itu. Senyuman menghina muncul di sudut bibir Lu Yun, dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan dan melihat bahwa api sejati Samadhi tampaknya memiliki spiritualitas jejak. Pada saat yang sama, sinar api sungguhan lainnya melesat melintasi langit malam seperti meteor dan mendarat di Li Tian di bawah. Tidak, jeritan Li Tian bergema di gang, dan wajahnya yang awalnya sombong dan mendominasi langsung berubah. Tubuhnya dengan cepat menguap dalam cahaya api, dan jiwanya terbakar seluruhnya, hanya menyisakan bekas hitam hangus, membuktikan bahwa seseorang pernah ada di sini. Suetu menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, pikirannya terguncang, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang seperti air pasang. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bereaksi lebih cepat, dia akan berakhir sama seperti Li Tian. Pada saat kritis hidup dan mati, Suetu tidak terlalu peduli, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah, dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan masa hidupnya melakukan teknik rahasia. Netherworld Shadow Escape, cepat tinggalkan tempat ini. Saat Suetu meraung, lingkaran cahaya hitam aneh muncul di sekelilingnya, dan sosoknya menjadi buram, seolah-olah dia telah menyatu dengan malam dan akan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, tepat ketika dia hendak melarikan diri dengan sukses, Samadhi True Fire yang mengejarnya tampaknya memiliki spiritualitas, berakselerasi secara tiba-tiba, dan melingkari lengan kirinya secara akurat seperti naga api pemangsa. Suetu menjerit menyayat hati, lengan kirinya terbungkus api sungguhan, dan rasa sakit yang hebat membuatnya hampir pingsan. Dia tahu jika api menyebar sesaat, seluruh tubuhnya akan menjadi abu. Dalam kesakitan dan keputusasaan yang luar biasa, Suetu menunjukkan ketegasan seorang pembunuh dengan lambaian tangan kanannya, belati muncul di tangannya dan menebas lengan kirinya tanpa ragu-ragu. Dengan klik, daging dan tulangnya terpisah. Suetu menahan rasa sakit yang parah, dan lengannya yang patah dengan cepat dimakan oleh api yang sebenarnya, mencegah api menyebar lebih jauh.
Sosoknya bergoyang, dan akhirnya memanfaatkan celah ini untuk menggunakan sisa kekuatan metode rahasia untuk menghilang ke kedalaman malam. Lu Yun melihat ke arah pelarian Suetu, sedikit kerumitan muncul di matanya. Meskipun dia tidak mengejarnya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa pertempuran ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Suetu, dan nasib Litian akan cukup untuk membuat mereka yang bermaksud menimbulkan masalah baginya memikirkannya dengan hati-hati. Litian, kamu yang meminta ini. Lu Yun mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, menyingkirkan api sejati Samadhi, dan malam kembali tenang, hanya menyisakan tanah hitam yang hangus. Setelah berhadapan dengan Litian dan Suetu, Lu Yun tidak berlama-lama di medan perang, tapi berbalik dan berjalan menuju penginapan. Di saat yang sama, seberkas cahaya menembus langit malam, jatuh seperti meteor, dan akhirnya mendarat di halaman rahasia jauh di dalam pasar gelap Mingcheng. Cahaya menyatu, dan sosok Suetu terungkap. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan erangan menyakitkan memecah ketenangan halaman. Lengan kirinya mengeluarkan banyak darah, yang bahkan dengan tingkat kultivasinya pun tidak tertahankan. Butir-butir keringat mengalir di wajahnya, bercampur dengan debu, dan membuatnya tampak menyedihkan. Di dalam rumah, sesosok tubuh merasakan gerakan aneh di dunia luar dan segera berteleportasi keluar. Fluktuasi halus di ruang menyebar seperti riak. Jarak pendek beberapa kaki ini sebenarnya menggunakan hukum ruang angkasa, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan pembantaian darah. Orang yang datang tidak lain adalah Master Suetu dan pemimpin Aula Bulan Darah Mingcheng. Dia adalah Master di puncak Daluo Jinxian. Dia mengenakan jubah hitam, dengan wajah tenang dan mata tajam seperti elang. Suetu, ada apa denganmu? Suara sang guru dalam dan kuat, menyampaikan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia mengambil beberapa langkah ke sisi Suetu, berlutut dengan satu kaki, meletakkan satu tangan dengan lembut di bahu Suetu, dan dengan cepat mengulurkan tangan lainnya, dengan lembut mengetukkan ujung jarinya di dekat luka Suetu, merasakan sedikit semangat hangat. Suntikan paksa menghentikan sementara aliran darah. Suetu mengertakkan gigi dan menjadi pucat, namun tetap berusaha menjaga harga dirinya dan berbicara dengan susah payah. Tuan, pria bernama Lu Yun itu, target keluarga Li. Dia telah menguasai api Samadhi sejati, aku. Samadhi True Fire, kilatan kejutan muncul di mata tuannya, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi dingin. Itu adalah kebakaran langit yang sangat langka, apakah kamu yakin? Tentu saja, api itu dapat membakar segalanya. Muridnya hampir tidak dapat melarikan diri. Suetu tersentak, nadanya penuh kegembiraan karena selamat dari bencana. Sang master merenung sejenak, alisnya masih serius. Dia berdiri dan berjalan mengelilingi halaman dengan tangan di belakang tangan, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berhenti, berbalik dan berkata pada Suetu. Kamu istirahat dulu, aku akan menangani masalah ini. Seorang biksu kecil dari alam abadi emas memiliki metode seperti itu, Blood Moon Hall tidak bisa menganggap entengnya. Suetu mengangguk penuh rasa terima kasih, dengan ekspresi kagum di matanya, terima kasih banyak, Tuan. Saya akan pergi untuk menyembuhkan luka saya sekarang. Tuannya mengangguk dan melihat Suetu dibantu masuk ke dalam rumah. Kemudian dia berkedip dan menghilang lagi. Fluktuasi hukum antariksa berangsur-angsur menghilang di malam hari. Di sisi lain, Lu Yun kembali ke penginapan, membuka pintu, dan disambut oleh cahaya hangat, sangat kontras dengan dinginnya malam di luar. Dia melepas jubahnya, duduk di meja, menuang secangkir teh panas untuk dirinya sendiri, dan meniupnya dengan lembut. Susunan teleportasi, saya lupa bertanya kepada Tuan Han tentang Istana Chuan Tianxing dan susunan teleportasi. Lupakan saja, ayo kita pergi ke Paviliun Duobao besok. Di rumah Tuan Kota, malam bagaikan tinta, cahaya bulan bersinar terang, dan angin malam sesekali bertiup di halaman yang sepi, menyebabkan Sutra Willow menari-nari dengan lembut di tepi kolam. Jauh di dalam mansion, di kediaman putra kedua Chu Yun Xuan, cahaya lilin berkedip-kedip, mencerminkan gambaran yang hangat dan tenang. Di dalam kamar, Chu Yun Xuan duduk tegak di depan meja kayu pir besar, kertas nasi tersebar di atas meja, dan aroma tinta meluap. Ia memegang pulpen halus dan sedang berkonsentrasi membuat sketsa di atas kertas. Lukisan di pulpennya begitu hidup bahkan burung-burung dalam lukisan itu pun akan melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari kertas, menunjukkan keterampilan kaligrafi dan melukisnya yang luar biasa, dan hatinya yang halus dan sensitif. Yah, pukulan terakhir ini. Chu Yun Xuan berbisik pada dirinya sendiri, matanya fokus, dan senyum tipis tergantung di sudut mulutnya, seolah-olah seluruh dunia tenggelam dalam dunia tinta dalam inci persegi ini. Saat dia tenggelam di dalamnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Rumah besar di bawah sinar bulan tampak sangat dingin. Dia menghela nafas pelan, sudah larut malam. Saya tidak tahu apa yang Hall Master Yin ingin bertemu denganku. Sebelum dia selesai berbicara, udara di dalam ruangan tiba-tiba tampak mengeras, dan ruangan berfluktuasi secara halus, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang beroperasi secara diam-diam. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam muncul diam-diam di ujung lain ruang kerja. Kemunculannya tidak membawa berita apapun, seolah-olah dia telah berdiri di sana selama ini dan baru saja terlihat. Seluruh tubuh pria berjubah hitam itu diselimuti malam, dan satu-satunya mata yang terbuka bersinar dengan cahaya gelap. Sebaliknya, suaranya secara mengejutkan mirip dengan suara master pembantaian darah sebelumnya, dengan rasa dingin dan suara serak yang tak terlukiskan. Haha, Tuan Chu, kamu baik-baik saja. Ekspresi Chu Yun Xuan tetap tidak berubah, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Dia dengan lembut meletakkan kuas di tangannya, berdiri, dan menatap tamu tak diundang itu dengan tenang.
Teman-teman dari Blood Moon Hall, kenapa kamu mengunjungiku larut malam? Pria berjubah hitam itu mencibir, dengan sedikit nada menggoda dan sarkasme dalam suaranya. Putra tertua penguasa kota, Chu Zong, tidak ada bandingannya di dunia. Dia telah mencapai alam abadi emas di usia muda. Yang pasti dia akan memasuki alam abadi emas Luo besar. Dia diharapkan memasuki alam abadi emas Luo besar. Alam kuasi Sein dan bahkan menyentuh ambang batas seorang suci. Seperti yang diketahui semua orang, Tuan Muda kedua, Andalah yang menyembunyikan paling dalam. Anda berada di alam Daluo Jinxian, dan Anda telah menyembunyikannya dari ayah Anda sendiri. Jika saya tidak cukup beruntung untuk melawan kedua Tuan Muda sebelumnya, saya khawatir saya, Sui Wetang, juga akan ketahuan. Sudut mulut Chu Yunxuan sedikit terangkat, tampak tenang dan tidak tergesa-gesa. Oh, aku penasaran, kapan Sui Wetang menjadi begitu tertarik padaku? Apakah ada sesuatu yang istimewa dalam diriku yang pantas kamu datang ke sini untuk membicarakannya meskipun keberadaanmu terungkap? Pria berjubah hitam tidak menjawab secara langsung, tetapi bergerak maju perlahan. Setiap langkah sepertinya menginjak riak-riak di udara, yang tanpa terlihat menambah sedikit depresi pada ruangan itu. Chu Yunxuan, saya datang ke sini untuk suatu tujuan. Tidak ada permusuhan antara Sui Wetang dan Anda, tetapi jika Anda dapat membantu saya jamin Sui Wetang akan menjadi pendukung terkuat Anda. Katakan padaku dan dengarkan. Chu Yunxuan mengangkat alisnya, posturnya masih santai, seolah dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak penting. Ini sangat sederhana. Sebuah peristiwa besar akan terjadi di kota dalam waktu dekat, yang melibatkan banyak kekuatan. Blood Moon Hall membutuhkan seseorang yang dapat mempengaruhi situasi untuk berdiri pada saat kritis, dan Anda, Chu Yunxuan, tidak diragukan lagi adalah yang terbaik calon. Kata-kata pria berjubah hitam itu mengungkapkan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Chu Yunxuan merenung sejenak, lalu mengetukkan jarinya ke meja, mengeluarkan sedikit suara, seolah sedang menimbang sesuatu. Oh, karena kamu sangat menghargaiku, aku juga ingin tahu keuntungan apa yang bisa aku peroleh jika aku setuju. Ketika pria berjubah hitam mendengar ini, sedikit apresiasi muncul di matanya. Kamu adalah orang yang cerdas. Hal baiknya adalah kami dapat memberi kamu apapun yang kamu inginkan dari sumber daya, kecerdasan, dan bahkan metode rahasia budidaya Blood Moon Hall. Tentu saja, dan yang paling penting adalah kami dapat membantumu naik ke posisi penguasa kota dan membiarkan saudaramu Chu Zong, turun tahta demi seseorang yang lebih layak. Mendengar ini, mata Chu Yunxuan bergerak sedikit, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saya sangat pandai melepaskan posisi saya. Apakah Anda sedang menegosiasikan persyaratan dengan saya, atau Anda mengancam saya? Haha, tentu saja itu bukan ancaman. Sui Wetang selalu memperhatikan keuntungan bersama dan hasil yang saling menguntungkan dalam melakukan sesuatu. Pria berjubah hitam itu merentangkan tangannya dan terlihat cukup jujur. Chu Yunxuan dengan lembut membelai kertas nasi di atas meja, dengan ketenangan dan kedalaman di alisnya. Dia berbalik dan menghadap ke sudut yang kosong, dengan sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. Hall Master Yin, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat, dan jika Anda ingin mengatakan sesuatu, biarkan saja, mengapa repot-repot mencoba menjadi misterius. Saya dan kakak tertua saya adalah saudara, sempoa macam apa itu? Kamu berpikir di Blood Moon Hall. Sosok pria berjubah hitam tampak menyatu dengan malam, namun suaranya bergema jelas di ruangan itu, dengan sedikit rasa bangga. Tuan Muda Chu sangat senang, jadi saya tidak akan bertele-tele. Tuan Muda kedua, pernahkah Anda memikirkan tentang posisi Tuan Kota? Senyuman lucu muncul di bibir Chu Yunxuan. Dia berjalan ke jendela, menyandarkan sikunya dengan ringan di kisi jendela, dan menatap langit malam dengan sedikit nada mengejek. Oh, mungkinkah Hall Master Yin memiliki harta yang dapat membantuku? Pria berjubah hitam itu terkekeh 2 kali, dengan sedikit nada konspirasi yang berhasil dalam suaranya. Tuan Muda Chu benar-benar pintar. Kalau begitu, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya punya berita, yang lebih bermanfaat bagi Tuan Muda kedua daripada harta apapun. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu mengambil beberapa langkah mendekat dan merendahkan suaranya, kata-katanya membawa godaan yang tak tertahankan. Ada seorang anak laki-laki bernama Lu Yun. Dia memiliki api sejati Samadhi. Ketika Chu Yunxuan mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba membesar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apa katamu? Samadhi True Fire, itu api langit yang legendaris. Bagaimana mungkin? Sudut mulut pria berjubah hitam itu membentuk lengkungan licik. Itu benar sekali. Lu Yun secara pribadi memperlihatkan api ilahi semacam ini ketika dia bertarung denganku, penguasa Aula Bulan Darah, tadi malam. Coba pikirkan, jika ada api ilahi semacam itu, bahkan ayahmu pun akan menjadi seperti itu, kesulitan untuk menandinginya. Bukankah mudah untuk mendapatkan posisi itu? Chu Yunxuan terdiam sesaat, matanya berkedip-kedip, seolah sedang mempertimbangkan informasi yang tiba-tiba. Dia perlahan berbalik, membelakangi pria berjubah hitam, dengan sedikit nada dingin di suaranya. Saya tahu Blood Moon Hall Anda tidak akan memberikan informasi semacam ini tanpa alasan. Apa yang Anda inginkan? Pria berjubah hitam tertawa kecil, bukankah sudah kubilang sebelumnya, Blood Moon Hall membutuhkan seseorang yang dapat mempengaruhi situasi untuk berdiri di saat kritis. Dan kamu, putra kedua dari keluarga Chu, tidak diragukan lagi adalah yang paling ideal pilihan. Chu Yunxuan menjepit buku jarinya dan mengeluarkan suara yang tajam. Dia tidak segera menjawab, tetapi perlahan berjalan ke meja dan mengambil pena. Saya perlu waktu untuk memikirkannya, tetapi Hall Master Yin sepertinya meremehkan hubungan saya dengan kakak laki-laki tertua saya.
Pria berjubah hitam tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan sedikit nada pasti dalam nadanya, saat saya bekerja di Sui Wetang, secara alami kami memiliki saluran informasi. Tuan muda kedua, persaudaraan yang tampaknya harmonis antara Anda dan yang tertua tuan muda sebenarnya adalah arus bawah, bukan? Senyuman rumit muncul di sudut mulut Chu Yun Xuan. Dia tidak membantah atau mengakui, tetapi berkata dengan tenang, saya akan mempertimbangkannya, tetapi Hall Master Yin tidak boleh lupa bahwa saya, Chu Yun Xuan, tidak akan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Petik 2. Pria berjubah hitam itu membungkuk sedikit dan berkata dengan sedikit rasa hormat dalam suaranya, kami di Blood Moon Hall secara alami mengetahui dan menantikan kabar baik dari Anda, jadi saya akan pergi. Di halaman keluarga Han, cahaya pagi menerobos, dan gumpalan sinar matahari menembus kisi-kisi jendela berukir, menyinari aula kuno dengan bintik-bintik. Di aula, Diakon Han mengenakan kemeja hijau mewah, duduk di kursi kayu rosewood yang diukir dengan naga dan burung phoenix, alisnya berkerut dan matanya menatap tajam ke depan. Tidak jauh darinya, Han Qingqing, biji mata Diakon Pavilion Duobao, berpakaian dengan cara yang tidak sesuai dengan acara khidmat ini. Han Qingqing duduk bersila di tanah yang halus, roknya terbentang, seperti bunga liar yang tidak ternoda oleh debu, tapi dia tampak sedikit tertutupi oleh keluhan di wajahnya. Kakek, biarkan aku keluar mencari saudara Li Tian, sekali ini saja. Suara Han Qingqing agak centil dan ngotot, tangan kecilnya menggosok sudut bajunya, dan matanya seperti meneteskan air. Alis Diakon Han berkerut semakin erat. Dia mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya yang berpengalaman, mengeluarkan suara yang membosankan, seolah dia sedang menghitung cucunya yang tidak patuh. Qingqing, sebagai putri Pavilion Duobao, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh dengan statusmu? Li Tian hanyalah penjaga gerbang kota kecil. Belum lagi karakternya, kamu harus berpikir dua kali hanya karena perbedaan status yang sangat besar. Petik 2. Ketika Han Qingqing mendengar ini, wajah kecilnya melotot seperti sanggul, matanya melebar, dan dia menunjukkan sikap keras kepala. Kakek, kamu selalu mengatakan itu tentang saudara laki-laki Li Tian. Dia bukan orang seperti itu. Dia sangat baik padaku. Setiap kali aku pergi ke kota, dia akan melindungiku agar tidak diganggu oleh orang-orang menyebalkan itu. Kakek, kamu sangat mencintaiku. Biarkan aku menemukannya. Kakak Li Tian tidak datang menemuiku selama sehari. Bagaimana jika ada rubah betina kecil lain yang diam-diam merayunya saat aku pergi? Saat dia mengatakan ini, air mata memenuhi mata Han Qingqing, tampak menyedihkan. Melihat hal ini, Diakon Han merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya, termasuk cinta dan ketidakberdayaan. Hei, sepertinya aku, sebagai orang yang lebih tua, terlalu menyayangimu dan telah mengembangkan karaktermu yang tak kenal takut. Qingqing, tahukah kamu bahwa dunia ini berbahaya dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi? Kakek melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Ada desahan dalam-dalam dalam kata-kata Tuan Han, tetapi Han Qingqing hanya merasa bahwa kakeknya menghalangi kebahagiaannya. Dia mengerucutkan bibirnya, dan air mata di matanya akhirnya jatuh dan menetes ke rok pakaiannya, membentuk gumpalan bunga. Kakek, kamu selalu seperti ini. Aku tidak peduli, aku akan mencari saudara Li Tian. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wajah Diakon Han menjadi gelap, dan matanya yang lembut tiba-tiba berubah menjadi kaku. Dia mengangkat tangannya, seolah dia siap untuk memberi ceramah. Anda. Kakek, melihat momentumnya salah, Han Qingqing segera menyela. Dia melompat dari tanah seperti rusa yang ketakutan dan menatap Diakon Han dengan air mata berlinang. Saya akan kembali dan merenungkannya, oke. Tetapi Anda juga harus berjanji kepada saya bahwa jika saudara Li Tian datang menemui saya, Anda tidak akan menghentikannya. Tuan Han melihat penampilan cucunya, dan meskipun dia merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Oke, kamu kembali dulu dan pikirkanlah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Han Qingqing boleh pergi. Melihat ini, Han Qingqing mengerucutkan bibirnya dengan sikap sedih, dengan air mata masih mengalir di sudut matanya, dan perlahan keluar dari aula, melihat ke belakang 3 kali. Baru setelah sosoknya menghilang di luar pintu, aula kembali tenang, hanya menyisakan Diakon Han saja, menatap pintu yang tertutup dengan mata yang rumit, menunjukkan rasa memanjakan dan kekhawatiran. Han Qingqing kembali ke kamar kerjanya, membanting pintu, menjatuhkan dirinya ke sofa empuk, memeluk bantal, dan menangis terseduh-seduh. Saudara Li Tian, dari mana saja kamu? Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Pikiran gadis itu seperti tetesan air hujan yang paling lembut di musim semi ini, padat dan berantakan bahkan setelah dipotong. Keesokan paginya, Han Qingqing telah menunggu sepanjang hari. Kamar kerja Han Qingqing didekorasi dengan megah, tenda brokat dengan garis benang emas digantung rendah, dan tirai yang terbuat dari mutiara bergoyang lembut. Di atas tempat tidur besar dengan ukiran kayu mahoni, dia dengan marah melemparkan tas brokat bersulam teratai ke tanah, sambil mengumpat tanpa henti. Benda-benda halus itu tampak sangat rapuh di bawah badai amarah. Benar-benar tidak masuk akal, Li Tian, yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, berani mengabaikanku selama sehari. Jika dia datang, aku harus membuatnya terlihat baik. Han Qingqing mengertakkan gigi dan mondar-mandir di dalam ruangan sambil berbicara. Dia menendang beberapa porselen berharga dan tidak peduli, hanya melampiaskan ketidakpuasannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar pintu, dan kemudian seorang pelayan bergegas masuk dengan panik, berkeringat banyak, merangkak berlutut di depan Han Qingqing, memecah suasana kemarahan di dalam ruangan. Tidak bagus, Nona, tidak bagus. Anak laki-laki itu berkata dengan terengah-engah, suaranya bergetar seperti daun-daun berguguran tertiup angin musim gugur.
Han Qingqing sudah sangat mudah tersinggung, dan dia bahkan lebih marah lagi atas gangguan yang tiba-tiba ini. Dia mengangkat alisnya, melebarkan matanya yang berbentuk almond, dan berkata dengan marah. Betapa tidak sopannya menjadi begitu bingung. Tidak bisakah kamu membicarakannya saja jika kamu punya sesuatu? Anak laki-laki itu sangat ketakutan dengan momentum ini hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan menjadi semakin tidak jelas, ya, itu keluarga Li. Di sana, lampu kehidupan Tuan Li Tian, lampu kehidupannya telah padam. Kata-kata ini bagaikan sambaran petir, menyebabkan Han Qingqing terdiam sesaat, wajahnya berubah dari keterkejutan menjadi kegilaan yang luar biasa. Han Qingqing tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, menendang anak laki-laki itu, dan meraung, kamu budak anjing, beraninya kamu berbicara omong kosong dan mengutuk Tuan Li. Anak laki-laki itu ditendang ke tanah, tapi dia mengabaikan rasa sakitnya dan dengan cepat merangkak ke kaki Han Qingqing, tersandung dan menangis. Nona, beraninya aku berbohong padamu. Ini berita dari keluarga Li secara pribadi. Nyawa Tuan Li memang sudah padam. Tubuh Han Qingqing bergoyang, seperti disambar petir, dan dunia di depannya tampak berputar. Dia berpegangan pada tiang ranjang dan berhasil berdiri diam. Kilatan rasa tidak percaya muncul di matanya, yang kemudian berubah menjadi kebingungan. Apa katamu? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Dia terhuyung-huyung menuju jendela berukir dan mendorongnya hingga terbuka, seolah dia ingin menggunakan udara segar di luar jendela untuk membuktikan bahwa semua ini bohong. Namun, di luar masih cerah dan berangin, dan tidak ada yang aneh dengannya. Hanya hatinya yang terasa seperti jatuh ke dalam gudang es, begitu dingin hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Lampu kehidupan padam. Han Qingqing mengulangi kalimat ini, suaranya sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Tiba-tiba dia berbalik dan bergegas ke pintu, berteriak putus asa. Bawa aku ke rumah Li. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Li Tian, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Anak laki-laki itu segera bangkit dan tersandung di belakang Han Qingqing, diam-diam berdoa di dalam hatinya bahwa ini hanyalah alarm palsu. Sosok kedua orang yang tergesa-gesa itu dengan cepat menghilang di ujung koridor, meninggalkan kekacauan di tanah dan keheningan di dalam ruangan.